Toyota adalah salah satu merek mobil terkemuka di Indonesia. Popularitasnya tidak hanya didasarkan pada kekuatan merek, tetapi juga pada dua faktor utama yang menentukan permintaan konsumen, yaitu harga dan kualitas. Dalam konteks pasar otomotif Indonesia, Toyota harus terus menyesuaikan strategi untuk bersaing dengan merek lain seperti Honda, Mitsubishi, dan Hyundai. Mari kita bahas lebih dalam mengenai studi kasus pengaruh harga dan kualitas terhadap permintaan mobil Toyota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aprilia Rakaswi dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 17056240414. Di sini, saya akan menganalisis lebih rinci terkait harga, kualitas, serta strategi bisnis yang digunakan oleh Toyota di Indonesia. Dan video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis. Harga adalah salah satu faktor paling penting bagi konsumen Indonesia, terutama karena sebagian besar pembeli berasal dari segmen kelas menengah. Toyota membagi produknya menjadi beberapa segmen harga untuk menjangkau berbagai kelompok konsumen. Yang pertama ada LCGC, contohnya mobil Toyota Agya dengan harga kisaran sekitar 150 juta yang dirancang untuk konsumen yang ingin membeli mobil pertama dengan harga yang terjangkau. Selain itu, mobil Agya juga memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah untuk mobil hemat energi. Lalu yang kedua ada segmen MVP. Di sini contohnya adalah Toyota Avanza yang biasa sering disebut mobil sejuta umat. Mobil ini kisaran seharga 250 sampai 350 juta. Nah, mobil ini menjadi pilihan utama untuk warga menengah yang membutuhkan mobil dengan kapasitas yang besar. Lalu yang ketiga ada premium, itu biasanya dihuni oleh kalangan-kalangan atas. Nah, Toyota menawarkan mobil seperti Alphard atau Land Cruiser dengan harga 1 miliar ke atas. Mobil ini menyasar konsumen yang tidak terlalu memedulikan harga, tetapi mencari status sosial dan kemewahan. Nah, jika Toyota menetapkan harga terlalu tinggi untuk mobil di segmen tertentu, konsumen akan beralih ke pesaing seperti mobil Mitsubishi Xpander atau Honda Brio. Oleh karena itu, Toyota memastikan harga tetap kompetitif sambil memberikan nilai tambah seperti garansi panjang dan layanan purna jual. Nah, karena kita tadi udah membahas tentang harga, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas. Nah, kualitas adalah salah satu alasan utama konsumen memilih Toyota, meskipun harganya kadang lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Nah, berikut adalah beberapa aspek kualitas yang menarik perhatian konsumen. Yang pertama ada keandalan, lalu yang kedua ada efisiensi bahan bakar, dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah keamanan. Toyota terus meningkatkan fitur keamanannya di semua model, termasuk mobil di kelas menengah seperti Toyota Rush yang dilengkapi airbags dan teknologi rem ABS. Untuk kelas yang premium dilengkapi fitur seperti Toyota Safety Sense yang menambah daya tarik konsumennya. Nah, meskipun Toyota berhasil memimpin pasar, mereka menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, persaingan ketat. Seperti Honda, Mitsubishi, dan Hyundai. Mereka menawarkan produk dengan fitur serupa tetapi harganya jauh lebih kompetitif. Misalnya, Honda Brio menjadi pesaing utama terhadap mobil Agya di segmen kelas menengah ke bawah. Sedangkan Mitsubishi Xpander menjadi pesaing Avanza di segmen kelas menengah biasa. Nah, lalu yang kedua ada fluktuasi ekonomi. Nah, ketika inflasi meningkat atau suku bunga naik, daya beli konsumen akan turun. Nah, Toyota harus bisa mencari cara untuk menjaga permintaan, misalnya dengan menawarkan promosi biaya dan lain-lain. Yang ketiga adalah tren mobil listrik. Dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, konsumen mulai tertarik pada kendaraan listrik. Namun, harga mobil listrik seperti Toyota Corolla Cross Hybrid masih jauh lebih mahal dibandingkan mobil konvensional, sehingga hanya segmen tertentu yang mampu membelinya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, Toyota menggunakan berbagai strategi. Yang pertama,
melakukan inovasi produk, seperti mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, fitur keselamatan, dan kenyamanan. Lalu yang kedua, melakukan promosi dan edukasi konsumen. Jadi, bukan hanya menawarkan promo diskon atau cicilan ringan, tetapi juga mengedukasi konsumen tentang manfaat produk mereka, seperti efisiensi bahan bakar atau nilai jangka panjangnya. Yang ketiga, mengoptimalkan produksi lokal. Dengan meningkatkan penggunaan komponen lokal, Toyota dapat menekan biaya produksi sehingga harga mobil tetap kompetitif. Terakhir, distribusi yang efisien seperti jaringan dealer dan bengkel resmi Toyota harus semakin diperluas untuk memastikan konsumen di kota besar maupun daerah dapat dengan mudah mengakses produk dan layanannya. Kaitan mengenai studi kasus dengan materi yang ada di buku Introduction to Business by Lawrence. Materi pertama berada di bab pertama mengenai Understanding Economic System and Business. Di sini menjelaskan bagaimana sistem ekonomi memengaruhi bisnis Toyota di Indonesia. Ketika daya beli masyarakat meningkat, misalnya saat pendapatan kelas menengah naik, permintaan mobil seperti Toyota Avanza juga ikut naik. Sebaliknya, ketika inflasi bisa menurunkan permintaan. Kebijakan pemerintah seperti pajak barang mewah juga memengaruhi harga jual mobil, sehingga Toyota harus pintar-pintar menyesuaikan strategi harga. Selain itu, tren seperti urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi menciptakan peluang untuk model yang lebih ekonomis, misalnya seperti mobil Toyota Agya. Lalu, materi kedua berada di bab 2 mengenai Making Ethical Decision and Managing a Socially Responsible Business. Di sini menjelaskan bagaimana Toyota menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Toyota juga menjaga harga tetap terjangkau, seperti pada mobil Agya, yang dimana mobil Agya tidak mengurangi kualitas produknya. Untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan, Toyota juga memperkenalkan kendaraan hybrid seperti Corolla Cross Hybrid yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, Toyota terus memastikan produknya aman dan andal sebagai bentuk komitmen kepada pelanggan. Materi ketiga ada di bab 3 mengenai Competing in the Global Marketplace. Di sini, Toyota sebagai pemain global bersaing dengan merek internasional seperti Honda dan Mitsubishi di Indonesia. Dalam kelas menengah seperti Avanza yang bersaing dengan Mobilio dan Expander, Toyota perlu menawarkan nilai tambah seperti layanan purna jual dan fitur unggulan dengan harga yang bersaing. Dengan keunggulan skala produksi, Toyota dapat memproduksi mobil secara efisien seperti melalui penggunaan komponen lokal di pabrik yang membantu menekan biaya. Selain itu, Toyota juga menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar Indonesia, seperti menghadirkan mobil kelas menengah dengan kapasitas besar yang cocok untuk keluarga. Materi keempat ada di bab 5 mengenai Entrepreneurship, Starting and Managing Your Own Business. Toyota Indonesia perlu berinovasi seperti wirausahawan untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Perusahaan ini menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kebutuhan lokal, seperti menghadirkan mobil hybrid ramah lingkungan yang tetap terjangkau. Untuk menghadapi tantangan lingkungan dan permintaan konsumen, Toyota juga memperkenalkan kendaraan listrik dan hybrid sebagai bentuk inovasi. Selain itu, untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap yen, Toyota meningkatkan penggunaan bahan baku lokal guna mengelola risiko biaya produksi. Materi kelima ada di bab 9 mengenai Motivating Employees. Mengapa bab ini relevan? Karena kualitas produk Toyota sangat dipengaruhi oleh karyawan, terutama di lini produksi. Untuk itu, Toyota rutin melatih karyawan di pabrik agar mereka menguasai teknologi baru dan standar kualitas global, seperti yang diperlukan untuk memproduksi mobil hybrid. Toyota juga menerapkan budaya Kaizen, yaitu melakukan perbaikan terus-menerus untuk mendorong karyawan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, dengan memberi bonus berdasarkan kinerja. Selain itu, Toyota menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai sehingga tercipta suasana kerja yang produktif dan menghasilkan produk berkualitas. Materi ke-6 ada di bab 11 mengenai Creating Product and Pricing Strategies to Meet Consumer Needs, di mana strategi produk dan harga adalah hal utama dalam studi kasus ini. Toyota menawarkan berbagai model dengan harga berbeda, seperti Toyota Agya untuk pasar menengah ke bawah dan Toyota Alphard untuk pasar premium.
Kedua hal ini memungkinkan mereka menjangkau berbagai segmen. Toyota juga fokus pada kebutuhan konsumen Indonesia dengan menonjolkan fitur seperti efisiensi bahan bakar, kapasitas tempat duduk besar, dan kenyamanan dalam perjalanan jauh. Selain itu, Toyota terus memperbaiki fitur dan teknologi seperti sistem keamanan Toyota Safety Sense untuk membedakan produknya dari pesaing. Selanjutnya, materi ketujuh yaitu Bab 12 mengenai Distributing and Promoting Product and Service. Distribusi dan promosi sangat penting untuk menjaga mobil Toyota tetap menjadi pilihan utama konsumen. Toyota memiliki jaringan dealer resmi yang luas di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan akses bagi konsumennya. Untuk promosi, Toyota memanfaatkan media digital dan pameran otomotif serta menawarkan produk kredit dengan bunga rendah yang menarik bagi konsumen di segmen menengah. Selain itu, layanan purna jual seperti garansi panjang dan ketersediaan suku cadang asli meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong loyalitasnya. Nah, dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harga dan kualitas memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi permintaan mobil Toyota di Indonesia. Harga yang terjangkau mampu menarik perhatian konsumen baru, sementara kualitas produk yang konsisten menjaga kepuasan terhadap pelanggan dan memperkuat citra merek Toyota. Dengan memadukan strategi bisnis dan memahami kebutuhan pasar lokal dan efisien operasional skala global, Toyota berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di Indonesia. Nah, kaitan dengan materi-materi yang ada di buku Introduction to Business by Lawrence, memberikan dasar teori yang relevan untuk memahami keberhasilan Toyota dalam mengelola kedua faktor ini, mulai dari analisis pasar hingga penerapan strategi di lapangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.